sekarang kita ingin memulai ibadah kita minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, terus turun lomba yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lomba yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Wah, adik-adik, di lagu pertama tadi kurang semangat nih. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Judulnya Hati yang Gembira adalah Obat. Yang semangat ya.
melanjutkan ibadah, mari kita doa pembuka dulu. Doa pembuka dipimpin oleh penatua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap ya dengan firman Tuhan? Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami dapat bangun pagi dengan keadaan sehat. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan biarlah firman Tuhan tetap ada dalam hati kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita memasuki firman Tuhan. Sebelum masuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Aku datang padamu.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah online. Kami hendak mendengar firman Tuhan, ajari kami agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas kami, memimpin kami dalam kami membaca, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Kali ini kita mendengar firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Kita belajar tentang firman Tuhan atau Tuhan berfirman, dan kita belajar dari dua dasar yang ada di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Nah, sebelumnya adik-adik tahu tidak bangunan apa ya ini? Iya, itu bangunan Gedung Juang di kota Sukabumi yang gedungnya megah, kuat. Dibangun sudah puluhan tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang masih kokoh berdiri. Siapa tahu apa yang menyebabkan bangunan itu menjadi kokoh dan kuat berdiri? Salah satunya adalah dasar bangunan. Apa itu dasar bangunan? Dasar bangunan adalah bangunan yang harus dibuat pertama kali kalau kita hendak mendirikan sebuah rumah, sebuah gedung, apa saja. Nah, bagaimana bangunan itu menjadi kuat, menjadi kokoh tergantung dari dasarnya, dari alasnya, dari bangunan yang dibuat pertama kali. Seperti apa ya? Nah, kalau kita mau membuat rumah, bangunan atau dasar bangunan itu seperti ini. Perhatikan ya. Kalau bangunan di bawah itu tersusun dengan kuat, maka bangunan yang di atasnya juga akan menjadi kuat. Karena dasar bangunan ini adalah dasar yang menopang bangunan-bangunan yang lain, sehingga sangat sulit untuk dirobohkan. Tetapi kalau dasar atau alas bangunan ini berdiri dari bahan atau di tempat yang tidak kuat, di tempat yang tidak baik, maka bangunan itu akan cepat menjadi roboh. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29, di situ dikisahkan ada dua orang yang membuat sebuah bangunan. Orang yang pertama membuat bangunan di atas, di dasar batu yang kuat, yang kokoh. Dia membuat bangunan di tempat itu. Sedangkan orang yang kedua membangun rumahnya di atas dasar tempat yang berpasir, bukan tempat yang kokoh. Dan ketika terjadi hujan rintik-rintik, hujan deras turun, banjir datang, apa yang terjadi? Orang yang membangun bangunan di atas sebuah batu-batu yang kuat, yang kokoh, dasarnya kuat dan kokoh, maka rumah itu tidak menjadi roboh. Tetapi orang yang membangun bangunan di atas dasar yang tidak kuat, di atas pasir, maka terjadi hujan yang besar, terjadi banjir, bangunan itu menjadi roboh. Itu menjadi gambaran dalam kehidupan kita tentang bangunan iman kita. Setiap kita orang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Tuhan kita, maka dia harus memiliki bangunan yang kuat. Kita harus punya bangunan yang kuat, dasar yang kuat, berdiri di atas dasar yang kuat. Kenapa? Karena kalau tidak, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, atau sebaliknya, ketika kita mengalami kesenangan, kita menjadi lupa Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita juga menjadi lupa, menjadi putus asa, menjadi tidak bersemangat kembali. Nah, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, pastinya dipanggil untuk membuat bangunan di atas dasar batu yang kokoh, bukan di atas dasar pasir yang rapuh, yang sewaktu-waktu ada kesulitan, sewaktu-waktu kita mengalami hal yang tidak baik, kemudian kita jatuh dalam putus asa dan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana caranya supaya bangunan iman kita menjadi kokoh dan kuat?
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita adik-adik ada 3 hal yang harus kita ingat ya. Pertama, kita harus datang kepada Tuhan jika kita ingin bangunan iman kita menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi besar, menjadi tinggi. Datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan datang kepada Tuhan berarti kita punya hubungan yang baik kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari apa yang Tuhan katakan, dari apa yang Tuhan firmankan. Jadi rajin-rajinlah kita datang kepada Tuhan dengan cara rajin mengikuti sekolah minggu. Kalau nanti sekolah minggu sudah tatap muka, kita rajin datang sekolah minggu. Bukan untuk apa-apa ya, bukan hanya untuk supaya kita ketemu teman, supaya kita ketemu guru sekolah minggu, supaya pulang sekolah minggu bisa bermain. Bukan hanya itu, yang terutama kita datang kepada Tuhan supaya kita bisa belajar dari firman-Nya. Jadi, mari kita terus setiap hari Minggu ingatkan mama papa, bapak ibu, ayah ibu kita untuk mengantar kita pergi ke sekolah minggu bagi yang sudah diantar. Jadi kalau dibangunkan jangan susah, jangan sulit ya adik-adik. Kita harus datang kepada Tuhan supaya kita menjadi bangunan yang kokoh dan yang kuat. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sudah datang, maka kita yang kedua adalah mendengarkan firman Tuhan. Kalau di rumah kita mendengarkan firman Tuhan secara online, ada firman Tuhan kita dengar baik-baik. Apa firman Tuhan hari ini? Apa yang ingin Tuhan katakan untuk kita hari ini agar kita dapat melakukannya? Jangan ketika firman Tuhan disampaikan kita asik bermain handphone atau bermain hal-hal yang lainnya. Ketika nanti kita bersekolah minggu tatap muka, kita juga begitu. Buka handphone ketika kita mau membuka firman Tuhan atau ketika guru sekolah minggu memintanya. Setelah itu dengar-dengaran firman Tuhan dengan baik. Karena kalau tidak nanti kita tidak mengerti apa yang disampaikan, apa yang firman Tuhan ajarkan, Alkitab ajarkan kepada kita. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Setelah kita datang, kita mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar, kita lakukan sesuai perintah Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu, maka kita menghormati orang tua kita. Jangan membentak-bentak, jangan marah-marah, menurut dan taat kepada orang tua. Ketika firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia, maka kita belajar untuk mengasihi, untuk berbagi. Dan ada banyak hal lagi firman Tuhan, perintah Tuhan yang ingin kita lakukan. Mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Walaupun mungkin kadang kita lupa, mungkin kadang kita melakukan kesalahan, tapi kembali kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan Tuhan, dan kita lakukan apa yang baik. Itu adik-adik, artinya caranya kita membuat bangunan yang kokoh, dasar yang kuat. Jangan seperti orang yang memilih membangun rumahnya, membangun bangunan di atas pasir. Nanti tadi ya, kalau ada hujan, ada banjir, langsung roboh. Kalau ada kesulitan, langsung putus asa. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, langsung tidak mau melakukan apa-apa. Tapi kita mau menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana membangun bangunan di atas dasar yang kuat, yang kokoh. Orang yang bodoh membangun bangunannya di atas pasir. Mana yang mau kita pilih? Tuhan sudah menuntun kita. Jangan lupa ya, kita bangun bersama-sama bangunan iman kita dari sejak kecil kita belajar firman Tuhan. Makin dewasa nanti kita menjadi orang yang kuat, orang yang teguh, yang selalu beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita melalui pengorbanannya. Nah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi orang yang bijaksana, yang membangun bangunan iman kami di atas dasar yang kokoh. Kami ingin datang kepadamu,
belajar dari firman-Mu. Kami ingin mendengar firman dan perintah Tuhan. Kami ingin melakukan setiap firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan itu semuanya. Sehingga walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih remaja, kami bisa terus bersaksi menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang dunia di tengah keluarga, gereja, sekolah, dan dimanapun Tuhan panggil kami. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami, sehingga kami boleh terus bersemangat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mika 6 ayat 1 bunyinya, baiklah dengan firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, ajarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Halo teman-teman dan Bu Guru Sekolah Minggu, perkenalkan nama aku Evelyn. Hari ini aku akan menyanyi Belalai Gajah yang Panjang. Ayo kita menyanyi 1, 2, 3. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati Evin sudah beres menyanyi Belalai Gajah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dadah teman-teman dan Bu Guru Sekolah Minggu. Adik-adik, sekarang kita masuk ke persembahan. Jangan lupa ya, uangnya dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kemana uang Bapak. Untuk lagu persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Yang semangat ya! Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas persembahan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Berkati setiap tangan yang menerimanya dan mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, gak kerasa ya ibadah kita udah mau selesai aja. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan Bukan Sembarang Pekerja. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, rindu amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Ya Bapa, kiranya bantu kami agar kami bisa mengaplikasikan apa yang telah pemberita firman sampaikan kepada kami, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kiranya Engkau juga berkati kedua orang tua kami agar bisa selalu menjaga kami, Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih.
Oh ya adik-adik, kakak punya pengumuman nih. Untuk adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 7, adik-adik udah bisa bersekolah minggu di gereja. Syaratnya adik-adik harus sehat, harusnya divaksin, sama adik-adik mengikuti prokes kesehatan ya. Kakak tunggu minggu depan. Dadah! God bless you! Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.